Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurli Fadilah dengan NIM 1701620057 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Big Short, yang mana film ini disutradarai oleh Adam McKay di tahun 2015. Nah, film ini mengangkat kisah tentang krisis keuangan ekonomi yang terjadi pada era 2000-an. Namun kejadian inilah yang ternyata menyebabkan krisis keuangan global atau Great Depression pada 2008 di Amerika Serikat. Nah, film ini mengisahkan 4 orang pria yang memiliki ide gila namun brilian di saat krisis perekonomian dunia sedang terjadi. Nah, film ini berawal dari seorang tokoh yang bernama Lewis Lanier yang merupakan bankir dari perusahaan Wall Street yang sedang melakukan pertemuan dengan para tamu. Nah, si Lewis ini tengah membahas tentang obligasi hipotek, yang mana obligasi hipotek itu sendiri memiliki arti perjanjian pinjaman dengan jaminan harta tetap yang tidak bergerak. Dan kemudian dia pun memberikan ide cemerlang kepada para tamunya, yakni MBS atau Mortgage Backed Security, dan semua orang pun menyetujui ide Lewis tersebut. Perusahaan Wall Street ini memasukkan ribuan hipotek rumah ke dalam satu sekuritas dan menjualnya kepada investor dan bank. Nah, karena MBS ini menggunakan metode leverage atau metode yang diartikan sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan, yang tujuannya agar keuntungan bisnis bisa semakin maksimal alias ROI atau Return of Investment. Maka mereka pun harus mendorong peningkatan transaksi rumah agar keuntungan yang didapat pun semakin tinggi. Dan endingnya perusahaan Wall Street ini semakin berkembang. Namun ternyata masa kejayaannya itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja, dan tepatnya di tahun 2008 semua pun berubah menjadi masa kehancuran, di mana ide gila yang digarap oleh Lewis Lanier ini pun mulai berubah menjadi monster yang sukses meruntuhkan perekonomian dunia pada saat itu. Permasalahannya ini dimulai ketika mereka menawarkan kredit perumahan kepada mayoritas peminjam yang dianggap tidak sehat secara finansial atau yang disebut dengan subprime mortgage, yang mana mereka ini tidak melakukan verifikasi data serta memanipulasi peraturan sehingga syarat peminjaman pun sangat dipermudah. Nah, hal ini bertujuan agar semakin banyak orang yang tertarik untuk kredit rumah. Namun tentu saja hal tersebut menjadi bom waktu yang akan meledak dan berdampak pada sistem perekonomian Amerika Serikat. Karena semakin banyak hipotek rumah yang beresiko yang masuk ke dalam sekuritas, makin banyak pemilik rumah yang menunggak pembayaran dan akhirnya bank pun menyita rumah mereka. Karena banyaknya rumah sitaan yang disita oleh bank, menyebabkan bank ini lalu melelangnya sehingga harga properti pun turun. Dan endingnya bank jugalah yang rugi besar sehingga menyebabkan perekonomian Amerika Serikat merosot turun pada saat itu. Nah, di sisi lain, seorang tokoh yang bernama Michael Burry ini hadir. Nah, Michael ini merupakan sosok yang biasa-biasa saja, namun setiap perkataannya mengenai dunia perbankan maupun keuangan ini sangatlah berbobot. Nah, pada Maret 2005, Michael ini mengumpulkan semua data, baik dari berkas yang ada maupun dari internet yang berkaitan dengan dunia saham. Nah, dia menganalisis data tentang orang-orang yang terlambat dalam membayar kredit rumah, bahkan ada yang tidak bisa membayarnya atau nunggak. Yang kemudian itu ia memberitahukan kepada bosnya yang bernama Lawrence, dan dia pun menjelaskan bahwa MDS ini merupakan pinjaman yang sangat beresiko dan berakibat fatal. Michael pun memberitahu bahwa bisnis properti ini harus dieksekusi. Namun ternyata si bosnya ini, Lawrence, menolak ide dari Michael ini karena pada saat itu properti sedang naik-naiknya, sehingga Lawrence menganggap bahwa si Michael ini tidak waras karena telah melawan arus pasar. Walaupun idenya si Michael ini tidak didukung oleh si Lawrence selaku bosnya, namun Michael tetap melawan arus pasar pada saat itu, yakni dengan membeli swap obligasi hipotek yang mana ia membelinya ketika nilainya sedang jatuh, yakni di suatu tempat yang bernama Gold Mansion. Ternyata di tempat tersebut terjadi perdebatan antara Michael dan pegawai di Gold Mansion, yang mana pegawai Gold Mansion ini menyebut bahwa daya bayar untuk hipotek ini tidak akan terjadi dan mengatakan bahwa yang dilakukan Michael ini hanya investasi bodoh. Namun setelah melalui perdebatan yang panjang, Michael pun akhirnya bisa mewujudkannya melalui perjanjian yang ada di sana. Dan
Ini pun disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana Goldman ini siap menjual 5 juta dolar swap obligasi untuk si Michael. Namun secara mengejutkan Michael ini ternyata hanya meminta 1 juta dolar saja, dan sontak keputusannya ini pun langsung disetujui oleh para pegawai Goldman Sachs, dan akhirnya mereka pun sangat senang karena seolah-olah mendapat keuntungan yang sangat besar dari penjualan tersebut. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata si Michael ini juga melakukan eksekusi pembelian suatu obligasi yang mencapai nilai 1,3 miliar dolar, yang mana keputusan ini benar-benar melawan market pada saat itu dan harus menanggung resiko yang sangat besar. Dan tentu hal ini membuat Lawrence yang sangat marah dengan keputusan si Michael ini, dan Lawrence meminta agar Michael ini mengembalikan uang perusahaan atas penjualan yang telah dia lakukan. Sisi lain, ada seorang tokoh yang bernama Jed Venet, yang mana Venet ini muncul ketika perayaan Gold Mansion, dan pada saat itu ia mendengar para pegawai Gold Mansion tengah membicarakan rencana yang dilakukan oleh Michael ini. Nah, ternyata Venet pun juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Michael, yakni dengan membeli swap obligasi di suatu tempat, yakni di kantor Mark Baum. Nah, Mark Baum itu sendiri merupakan tokoh yang telah mendirikan perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang keuangan. Nah, sesampainya di perusahaan Mark Baum ini, si Venet yang ditemani oleh Chris dan Jiang itu pun menjelaskan tentang banyak hal, termasuk mengilustrasikan obligasi dengan sebuah trans. Namun penjelasan yang sudah dijelaskan ini ternyata tidak mendapat sambutan yang baik oleh pihak terkait. Walaupun penjelasannya ini tidak mendapat sambutan baik, namun ternyata Mark Baum ini penasaran dengan rencana yang dilakukan oleh Venet. Maka dari itu Mark Baum pun meyakinkan dirinya dengan mencari beberapa data di lapangan, mulai dari mengunjungi ke rumah-rumah dengan kredit macet hingga ia berpura-pura membeli rumah mewah. Nah, tanpa waktu yang lama, Mark pun akhirnya menghubungi Venet kembali dan membeli 5 juta dolar MBS sesuai kesepakatan yang ada. Tempat lain diceritakan di sebuah perusahaan finansial JP Morgan Chase, ada Charlie Diller dan James Shipley yang kala itu berencana untuk mendapatkan ISDA, yang mana ISDA ini merupakan izin untuk dapat melakukan trading di pasar saham dengan nilai yang cukup besar dan hanya bisa dilakukan oleh para profesional saja. Namun sayang, penjelasannya itu ditolak oleh pihak terkait karena dianggap tidak memiliki modal yang cukup. Dan kemudian mereka pun teringat dengan tokoh yang bernama Ben Ticard, yang mana Ben Ticard ini merupakan trader profesional dan sebagai pegawai bank yang telah melalui masa kejayaannya selama bertahun-tahun. Nah, balik lagi ke Carly dan Jamie yang sedang menghubungi Ben Ticard yang berada di Singapura terkait video yang mereka temukan di lobi perusahaan JP Morgan Chase tadi. Nah, Ben pun dengan cepat menjelaskan tentang potensi dari aksi swap obligasi tersebut dan potensinya yang sangat brilian banyak. Selain itu, Carly dan Jamie pun meminta bantuan kepada Ben untuk mendapatkan sertifikat ISDA karena mereka merasa bahwa hanya Ben lah yang mampu membantunya, sehingga Ben pun akhirnya mau membantu mereka dan terbang ke New York untuk mengurus semuanya. Cerita pun semakin kompleks karena bayangan keuntungan besar yang didapatkan ini malah semakin menjauh, sebab nilai obligasinya ini semakin naik, yang menyebabkan semua pihak yang telah melawan pasar tak hanya akan mendapatkan kerugian yang besar, tetapi juga harus membayar premi di setiap bulannya. Solusi yang ada pada saat itu hanyalah memperbesar nilai pembelian swap, tapi ini tetaplah beresiko, hingga pada akhirnya baik dari pihak Ben, Carly, Jamie, Venet maupun dari pihak Charlie sama-sama menggagas rencana untuk pergi ke Vegas. Hal ini dilakukan karena kabarnya di sana akan ada forum sekuritas Amerika dalam waktu dekat. Itu artinya akan ada penjualan obligasi dan CEO, pemberian jaminan subprime dan trader yang berkumpul di Vegas. Namun ternyata dalam pertemuan itu pun tak mendapati adanya tanda-tanda penurunan obligasi seperti yang mereka harapkan, sehingga keadaan pun semakin membuat mereka kacau. Namun pada akhirnya semua mulai berubah, yang dimulai pada April 2007 yang diketahui bahwa adanya tindakan merugikan di Wall Street, yang mana secara masif nilai saham di Wall Street pun jatuh bahkan hingga ke nilai 0, yang membuat para pegawai di sana nampak mulai berhamburan pulang karena tak ada pekerjaan lagi yang bisa mereka lakukan. Nah, film The Big Short ini menunjukkan keserakahan bankir hipotek di perusahaan Wall Street. Demi meraup keuntungannya, mereka menawarkan pinjaman kepada orang-orang tanpa memastikan bahwa orang-orang yang dipinjam ini dapat membayarnya kembali.
Nah, pesan moral dari film ini, janganlah terlalu serakah, karena keserakahan itu menjadi penyebab runtuhnya kehidupan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Demikian review film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.